semuanya, ini adalah ujian akhir semester 3 Sistem Basis Data Terdistribusi dari kami. Ada aku, Mutiara Dewi Lestari dengan NPM berikut, dan juga Ariel Pinobawa Nugroho dengan NPM berikut dari kelas 223 PA Teknik Informatika RP. Nah, di sini kita harus membuat replikasi klien server ya untuk tugas dari UASnya. Dan berikut di sini kita sudah masuk ya ke Windows yang telah kita install dalam VirtualBox sebelumnya. Jadi sebelum kita masuk tuh harus nge-install dulu Windowsnya yang ada di VirtualBox, terus kita masuk ke SMPP yang ada di laptopnya ya. Nah, dan di sini tuh kita untuk menyesuaikan yang mensinkronisasi dari XMPP yang ada di laptop dan juga dalam Windows yang ada di dalam VirtualBox tersebut. Dan awalnya kita harus mensinkronisasi dulu dari bagian sinyalnya ya. Sini kita masuk ke control panel, kemudian ke bagian network dan juga masuk lagi ke network and sharing center. Habis itu kita di sini masuk ke bagian change adapter setting. Nah, di sini kita lihat di Ethernet 3 ya. Ini tuh termasuk ke internet yang ada di VirtualBox-nya. Lihat di propertiesnya, jangan lupa disesuaikan dengan IP-nya ya yang di version 4 nih. Di sini ada IP address-nya. Ini nanti harus disesuaikan dengan IP yang ada dalam Windows yang berada dalam VirtualBox-nya. Jadi sehingga nanti bisa disinkronisasi dengan baik. Kemudian habis dari situ kita bakalan masuk lagi ke sistemnya nih. Di sistemnya kita masuk ke Windows Defender Firewall ya. Nah, di situ kita untuk mengenablekan ya teman-teman. Nah, habis itu kita masuk ke advanced setting. Nah, di sini kita lihat di inbound rules-nya ya. Di sini kita cek untuk bagian VirtualBox-nya semuanya harus tercentang warna hijau, jadi di-enablekan supaya nanti si networknya berjalan dengan lancar, supaya nanti di bagian VirtualBox-nya itu dalam Windows-nya kita bisa mendownload XMPP gitu ya untuk mensinkronkan database yang kita buat nantinya. Nah, setelah kita enablekan, kita klik kanan di config MySQL ke my ini. Di sini kita lihat ya untuk bagian login-nya itu tadinya yang ada pagarnya jadi dihilangkan, jadi nggak ada pagarnya. Kemudian kita masuk ke dalam Windows yang ada di VirtualBox-nya. Kita masukkannya untuk passwordnya yang telah kita buat tadi. Nah, di sini kita tunggu sampai masuk ya si bagian Windows yang telah kita install tadi. Nah, setelah masuk nih, di sini kita jangan lupa buka bagian kontrol panelnya. Ini dilakukan yang serupa ya dengan yang sebelumnya tadi kita lakukan, yang dimana mensinkronisasikan bagian networknya gitu ya. Di sini kita masuk ke kontrol panel, kemudian ke network, kemudian kita masuk ke change adapter. Di sini dilihat lagi bagian Ethernetnya, disesuaikan IP-nya melalui propertiesnya ya dengan IP yang ada pada Ethernet di Windows laptop sendiri gitu ya. Nah, jangan lupa disesuaikan lagi aja. Habis itu kita juga oke kan ya teman-teman. Nah, setelah dari situ kita bakal masuk lagi ke bagian sistem, kemudian ke Windows firewall-nya. Habis itu dicek lagi di bagian advanced setting, dilihat ya di inbound rules-nya kalau bagian virtualnya itu sudah dicentang hijau atau di-enablekan atau belum, biar supaya nanti bisa sinkron ya teman-teman dari bagian network-nya gitu. Nah, jika bagian VirtualBox-nya telah dicentang hijaukan, berarti ini sudah siap ya untuk misalkan memerlukan kebutuhan mendownload XMPP di dalamnya gitu. Nah, lanjut dari situ kita masuk ke XMPP yang ada di Windows-nya ya. Di sini kita melakukan config, klik kanan masuk lagi ke my ini di bagian my SQL-nya. Nah, di sini kita lihat ya untuk di bagian server 1 sama 2-nya itu ditambahkan si pagarnya ya teman-teman. Di bagian 1 dan 2-nya dan itu ditambahkan supaya nanti bisa terhubung ya dari XMPP yang ada di VirtualBox dan juga XMPP yang ada pada
Windows itu sendiri gitu. Nah, jika sudah tersinkronisasi teman-teman, habis dari situ kita udah bisa ya untuk memulai si pembuatan dari database-nya. Nah, jangan lupa sebelum itu kita juga harus save dulu ya supaya nanti tidak uh, terhindar atau terhapus nantinya yang telah kita sinkronisasi. Habis dari situ kita bakalan mulai start ya si bagian MySQL-nya. Ini yang ada pada Windows yang ada di dalam VirtualBox-nya. Nah, setelah dari situ kita bisa masuk ya ke bagian CMD-nya teman-teman ya. Nah, setelah itu jangan lupa di sini kita masuk ke command prompt-nya. Nah, di sini kita baru bisa mulai untuk pembuatan database-nya. Dan di sini saya akan melanjutkan untuk cara pembuatan database-nya.
Dan untuk selanjutnya di sini kita masukkan admin 123. Dan untuk passwordnya kita masukkan Muti 24 aja.